Siap. Bentar ya. Video 1 ya, Bro? Siap, yang motivasi singa, ya. Atau reticular activating system boleh, yang mana? Itu ada 2. Boleh. Oke, yang ini ya. Nah, itu boleh, siap. Ini aja. Cakep. Suara masuk, teman-teman. Sorry, teman-teman. Diulang ya, teman-teman ya. Ya. Kok nggak muncul ya? Bentar ya. Tadi muncul tadi. Ya, sebentar. Ini agak sedikit seperti biasa, Bro. Biasa. Internet ya kayak begini-ginian agak sedikit tegang lah kita ya. Sabar teman-teman ya. Kita lihat video. Oke. Ini kok kenapa hilang tadi? Oke, ntar ya teman-teman ya.
Oke, teman-teman, ya itu tadi video bagus banget sih menurut saya ya teman-teman. Jadi hati-hati bang, kita harus hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, ya. Makanya kalau kenapa sih bikin acara-acara gitu motivasi buat teman-teman baru ya? Yang seperti saya sampaikan dulu waktu pertama saya jalankan juga, saya banyak termotivasi kan gara-gara melihat orang sukses, gitu ya. Mereka cerita, saya pikirin hal-hal positif gitu ya. Akhirnya keinginan untuk mengejar gitu ya, akhirnya konsentrasi penuh, kita sadar kelemahan kekurangan, akhirnya bisa tercapai teman-teman. Nah, jadi saya cerita tadi tentang mindset kita ya. Nah, saya mau cerita juga teman-teman ya. Tadi di awal agent dalam 2 bulan setengah saya dapat double star club ya. Saya mau cerita juga, ada cerita waktu saya ngejar PCC pertama saya ya. PCC pertama saya dalam 3 hari itu tanggal 27 Desember ya, sering saya ceritakan tapi mungkin buat teman-teman baru bisa memotivasi juga ya. Jadi tanggal 28 Desember itu saya ngejar PCC masih kurang 650 juta API teman-teman. Ya. Jadi dulu tuh PCC itu 1,2 kalau nggak salah ya. Pokoknya saya kurang 650 juta API tanggal 28 Desember. Banyak orang mungkin udah nyerah di situ ya teman-teman ya. Tapi karena tadi kita sering dengar speaker memotivasi gitu ya, kita keyakinan kita bertambah, kita tahu bahwa di bisnis ini kalau kita mau sukses nggak ada cara lain, harus kerja keras gitu ya. Nggak ada yang instan menghantarkan kesuksesan dengan waktu yang lama gitu teman-teman. Kita harus percaya itu. Jadi kalau kita mau sukses hari ini, kita mau sukses masa depan kita ingin gemilang, pastikan teman-teman lakukan yang terbaik setiap harinya mulai hari ini. Gitu ya. Jadi waktu itu tanggal 28 Desember API saya kurang 650 juta ya untuk PCC gitu ya. Tapi dan nggak ada cash. Jadi saya tuh nggak punya cadangan big-cash gitu yang closing ada. Ini benar-benar tanggal 27 ini saya nggak ada cash gitu ya, nggak ada cadangan cash, nggak tahu juga siapa yang mau diprospek saya. Tapi saya udah bilang sama Terry karena waktu awal-awal kan tadi saya double star club gitu, belum pernah PCC. Akhirnya saya bilang sama Terry, kita tahun ini harus PCC. Nah, senangnya saya sama istri saya tuh kalau kita udah niat mau ngejar, kita tuh orangnya agak gampang terganggu fokusnya. Jadi benar-benar saya kejar, abis-abisan, nggak ada cerita. Dan saya tahu kalau kita mau dapat hasil yang besar, ya. Jadi untuk saya selalu sependapat dengan kerja ini akan searah dengan hasil. Ya, kalau dari kurva ini kurvanya kerja sama hasil itu akan searah. Nggak mungkin bertolak belakang gitu ya. Jadi orang selama ini suka berpikir di luar sana, gue pengen sukses tapi dengan cara seinstan mungkin. Ya, boleh silakan kalau nemu polanya. Tapi sorry teman-teman, itu terlalu banyak nonton film Korea kali ya, terlalu banyak mimpi. Jadi saya pastikan nggak ada orang sukses dengan cara yang instan. Ya, kecuali menang lotre beda bro. Menang habis itu juga habis juga, ya nggak? Tapi kalau kita pengen bisnis kita sukses, pastikan kita bekerja keras untuk mencapainya, kita belajar lebih, kita habiskan waktu lebih, dan tentunya terpenting adalah kita punya semangat dan optimisme lebih dari orang umumnya. Ya, jadi tanggal 28 Desember tadi saya sudah sampaikan tadi, ketika orang lain udah mulai ragu, malah mungkin banyak orang di Desember awal pun dia sudah merubah mimpinya, merubah goals-nya gitu ya. Yang tadinya mau PCC mungkin tiba-tiba kayaknya kondisi nggak ideal. Gua double star club aja. Gua star club aja. Pokoknya dengan mudah dia merubah mimpinya. Gitu ya, merubah goals-nya di tahun itu. Nah, kalau kami waktu itu memutuskan untuk tidak menyerah, tetap optimis walaupun waktu tinggal 3 hari namanya berdua ya. Kita tuh kalau satu cerita di tanggal 27 Desember saya ke Bandung, saya pikir saya punya calon big-cash. Tiba-tiba sampai Bandung jam 11 pagi nggak closing, dia mundur jam 11 pagi dia waktunya minta mundur sampai 4 kali ke jam 1 siang, mundur lagi jam 3 sore, mundur lagi.
Jam 8 malam sampai akhirnya jam 11 di pinggir tol Pastur, dia bilang sorry nggak jadi ketemu. Padahal saya dari Jakarta ke Bandung cuma mau ketemu dia. Di cancel sampai 4 kali. Tiba-tiba pas udah jam 11 malam akhirnya di cancel, nggak mau ketemu karena sama istrinya berantem. Ada nggak yang lebih sedih buat agent baru ceritanya daripada cerita saya kira-kira? Ya, yang cuma ditelepon di biru doang, aduh nih kurang ajar, teman baik dari dulu bro, gua WA waktu dulu numpang tidur di rumah gua, sekarang cuma di R aja, ditelepon di reject. Teman-teman itu mah urusan sepele, pengen income 100, 200, 300 juta, cuman di reject aja baper. Mentalnya belum siap teman-teman. Di sini sih nggak ada, saya yakin. Di luar sana ada orang kayak gitu. Ya, baru prospek kehujanan, nggak closing aja jadi drama. Hujan itu setiap tahun ada di Indonesia, namanya musim hujan. Yang kehujanan bukan cuma kita, satu negara ini kehujanan. Jadi kalau hujan aja cuma bisa bikin teman-teman baper, ya nggak adil kalau teman-teman bisa dapat ratusan juta. Ya, kalau cuma ditolak, ya cuma dikatain kasar, nggak sampai ditabok aja teman-teman nggak siap gitu kasarnya. Padahal dapatnya 100 juta, teman-teman masih kalah mental sama tukang parkir pinggir jalan. Iya nggak? Kalau teman-teman cuma dicemberutin aja, dicuekin, teleponnya nggak dibalas, teman-teman nggak layak dapat 100 juta 4 tahun karena teman-teman kalah sama telemarketingnya bank. Yang setiap hari dimaki-maki orang, tetap dia duduk, ngeri. Ya, gitu teman-teman. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Akhirnya saya di tanggal 27 Desember tadi, ya saya tetap optimis sama Terry pulang akhirnya kan ditolak jam 11 malam saya pulang sampai Jakarta karena saya muslim, saya sholat tahajud gitu ya sampai subuh. Tapi saya bilang sama Terry, yang kita gimana akan kejar terus nggak? Semangat lah Terry, ayo kita kejar terus. Dia sempat namanya perempuan, aduh kayaknya kita double startup dulu, saya bilang. Ya udah kalau lo mau nyerah, lo di rumah aja, ntar gue yang kejar sendiri. Tapi gue pastikan 31 Desember gue dapat PCC. Gue bilang sama Terry gitu kan. Wah dia kan orangnya kompor meleduk juga bro, koleris kan. Wah nggak enak, ayo kita kejar 3 hari lagi habis-habisan lah. Kita bikin cerita, gue bilang kan. Gue bilang sama dia, orang-orang hebat di panggung itu ya punya cerita yang wow. Ya, jadi kalau kita belum punya cerita yang dahsyat, belum pantas kita jadi pembicara nasional. Teman-teman cerita sedikit, mohon maaf. Saya kebayang akhirnya tahun kemarin di acara Final Sprint di 3 kota, ya jarang tuh orang pembicara saya di 3 kota. Dan hebatnya akhirnya istri saya di kota Surabaya, saya di Bandung, pindah ke Bali bro. Jadi bukannya hebat, bukan teman-teman. Saya mau cerita saya ini orang biasa-biasa, ilmunya nggak sehebat teman-teman. Tapi orang-orang tahu kalau dengerin Windu ini kelebihan gue semangat bro. Ilmu gue dikit, semangat jadi, ayo sampai mana aja, kita fight kita, ya bela diri dulunya. Nah kan ini hebatnya di bisnis ini, kita nih tiap orang punya kelebihan berbeda-beda. Tapi kalau kita maksimalkan semuanya jadi cuan, yang pinter jadi cuan, jadi sukses, yang mentalnya bagus jadi sukses, ya. Tapi pastikan kita berkumpul di komunitas yang baik seperti acara ini. Teman-teman udah hadir di sini, ini insya Allah sukses semuanya. Dengerin orang kayak saya siapa sih? Ilmu pas-pasan ya kan. Cuman ilmu di lapangan saya mentalnya nggak mau ngalah. Biarpun Erison pinter kan kita tetap bersaing. Nah ini justru keindahan berteman, bertoleransi, senang gitu. Ih lihat orang hebat, gue juga harus hebat. Oke lihat Windu semangat tuh ya, itu orang ilmunya dikit aja semangat, masa gue kalah. Nah gitu saya harapan saya kan. Akhirnya percaya nggak teman-teman? Tanggal 28 tuh pagi-pagi kan akhirnya pulang ke Jakarta, saya materi mandi. Bangun pagi jam 9 nih Bro Erison. Udah pernah lo dengar ceritanya. Keajaiban-keajaiban timbul. Tiba-tiba kan berarti kalau gue misalnya 3 hari itu gue kurang 650 juta API. Perlu ketemu, ini buat teman-teman baru ya, perlu ketemu 13 case ya, yang preminya 5 juta. Jadi sorry di sana banyak orang pinter, tolong hitungin buat saya. Saya nggak tahu ilmunya gimana, hitungin, tapi ini kejadian real. Saya bisa buktikan ya, teman-teman setiap sharing saya bawa, maksudnya bawa ketika kita gini, keajaiban itu akan datang di akhir perjalanan kita ketika kita maksimal teman-teman. Jadi jangan mimpi kita belum maksimal,
Jadi keajaiban itu datang di akhir perjuangan kita. Pas kita udah gaspol abis-abisan. Percaya nggak, di Peru itu sering keajaiban terjadi. Di 28 Desember, waktu tinggal 3 hari. Saya hitung, saya ini anak koleris melankolis, jadi ada senang analisa. Saya hitung, saya harus ketemu 13 case yang 5 juta preminya sebulan. Berarti kalau closing 13 case, ya, berarti kan kita ada rasio. Jarang banget orang ketemu 5-5-5-nya closing. Ini ketemu 13 harus closing. Dan ternyata teman-teman bayangin nggak? Tanggal 28 saya ketemu orang. Berarti kalau 13 case dibagi 3, ya kan 3 hari, berarti kan 5 case atau 3 case ya. Hari pertama tanggal 28 saya ketemu orang. 4 orang. Ketemu pagi, ketemu siang, ketemu sore, ketemu malam, 4 orang. Semuanya closing 5 juta premi, semuanya bikin UP jiwa. Semuanya closing on the spot. Luar biasa nggak? Padahal di otak nggak ada nih, tiba-tiba kepikiran ketemu pagi closing 5 juta. Wah, semangat kan. Ayo yang, alhamdulillah, ayo kita bisa PCC nih tahun ini. Sama istri udah sekarang gila, Bro. 3 hari. Siangnya ketemu orang lagi, closing lagi 5 juta. Link term, 5 juta premi. Waktu itu zamannya baru keluar apa ya? PRUSmart. Jadi yang baru submit yang 1,5 jam isut itu, Bro, yang non medical, ketemu closing pagi 9. Jam 12 closing 5 juta lagi, 50 juta API, 100 juta. Sore ketemu lagi orang 5 juta premi, closing lagi. Berarti 150 juta API. Malam ketemu lagi, ketemu 4-4-nya hari itu di planning, 4-4-nya closing dengan produk yang sama, premi yang sama, semuanya closing on the spot. Siapa yang paling jago di sana bisa hitung? Silakan. Saya sih nggak ngitung, maksudnya saya kasih tahu ini udah kuasa yang di atas. Gue cuman gaspol abis-abisan dan gue yakin mukjizat keajaiban akan datang di akhir perjuangan kita. Baru berapa? Baru 4 case. Berarti kurang berapa? 9 case. 9 case nih, 2 hari. Gila loh. Setahun nih 12 bulan, 365 hari. Kenapa 3 hari ini gue dikasih tiba-tiba? Gila, kemana aja kata yang maha kuasa lo nih dari kemarin, ya kan? Udah, gue sabar. Hari kedua, tanggal 30, berarti ya, itu 29, karena 3 hari lagi. 29, itu tanggal 30. 30, gue ketemu 5 orang. 4, ya kan? Gue ketemu tanggal benar, tanggal 30 ketemu 4 orang, Sama, pagi ketemu, ya, 5 orang. Kan itu 4, 9, gue ketemu 5 orang, Bro. Pagi ketemu orang, closing premi 5 juta sama. Siangnya ketemu 2 orang, closing 5 juta sama. Hari itu total sampai jam 11 malam ketemu 5 orang, 5-5-nya closing, preminya semua 5 juta, semuanya UP jiwa, link term, clean cash, closing on the spot. Berapa? 9 cash. Berarti kurang berapa? 4 cash lagi buat 650 juta API dapat PCC pertama. Itu waktu kapan? Tanggal 31 Desember. Mati enggak lo? Wah, gue sama Terry kan, wah, udah keringet dingin. Gila, aku bisa begini. Udah, bangun tidur 3 jam. Bangun pagi lagi. Wah, gimana ketemu siapa nih? Aku nggak tahu, udah nggak ada ide. Tiba-tiba ketemu ide, nama hari itu keluar 4 orang. Ketemu lagi closing pagi-pagi. Wah, udah mau nangis gue sama Terry. Gila, nih tinggal 3 case lagi nih cari. Siang ketemu. Sore ketemu jam 4, tinggal kurang 50 juta API. Gue di jalanan sama Terry bingung. Waduh, ini tinggal 1 case lagi, kita PCC pertama. Wah, gila. Gue cari kemana, nggak ada ide. Jam 7 malam nggak ada ide, udah. Wah, gila, tragis. Gue bilang, kita ke PCC kurang 1 case doang nih. Gimana nih, cari sama Terry. Tiba-tiba jam setengah 10 malam kepikiran 1 nama. Wah, ketemu nih tiba-tiba. Wah, ini nih, ayo kita kejar cepet. Sampai rumahnya jam berapa? Setengah 11 malam. Malam tahun baru. Buset, tahun baru orang udah kemana? Gua nekat berdua, masih pakai jas. Dulu mah jasan rapi, pakai mobil, parkiran orang, setengah 11 bertamu tahun baru ke rumah orang. Lo gila nggak? Saking udah, kata teman-teman gue, jadi pas yang gue closingin, gue tanya setelah itu, gila bro, waktu itu kan, nanti habis ini gue ceritain kan. Akhirnya gue ketemu, bertamu, ngobrol, cerita. Begitu optimis, begitu yakin ya. Closing bro, jam 11 malam. Premi 5 juta, produk sama, link term, closing on the spot, tapi belum isut.
Wah gila lu, ya ampun Terry ini anjir gimana nih kurang. ISUT 1143 PCC. Bayangin deh, nggak masuk akal teman-teman. Tapi yang gue tahu, kalau kita gaspol abis-abisan, akan selalu ada keajaiban. Dan keajaiban itu datang di akhir perjuangan kita. Jadi kalau kita lakukan yang terbaik, udah. Lakukan gaspol, hasil udah ada yang ngatur kok teman-teman. Dan saya pastikan yang ngelihat, yang ngasih hasilnya adil. Nggak mungkin nggak adil. Tinggal kita udah maksimal belum. Intinya pesannya itu aja dari saya. Jadi menurut saya, buat teman-teman yang baru, gaspol, yakin, bisa. Bingung, tanya leader, lakukan terus, lakukan terus. Ingat, kalau teman-teman mau hebat, timnya mau besar, kita ini leader. Leader ini contoh. Kalau teman-teman pengen timnya prestasi, sukses, kitanya harus jadi orang yang pertama prestasi, teman-teman. Jadi nggak bisa tuh bohong. Wah, timnya prestasi, sukses, leadernya nggak sukses, nggak percaya gua. Pasti leadernya orang prestasi juga, makanya terkumpul orang prestasi. Tapi kalau cuma orang-orang leader, mohon maaf, leader pas-pasan gitu ya, pasti timnya pas-pasan semuanya prestasinya. Di sini Acong, Erison yang senior-senior lain itu PC, Piala Emas, PC. Ya udah semuanya ngumpul orang hebat di sini. Jadi hari ini saya berbagi tentang saya aja teman-teman, buat teman-teman baru aja. Ya. Nah itu akhirnya ya bersyukur tahun itu akhirnya PCC pertama, setelah itu terulang terus PCC gitu ya, leader, agent. Akhirnya saya dapat Piala Emas ya dari semua kategori teman-teman syariah. Jadi buat rookie saya sikat semua tahun kemarin gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang orang-orang udah mulai ke syariah itu senang. Karena zaman dulu saya yang ngompor ini orang buat syariah jadi booming. Kebun ini ke semuanya, reward syariah harus diperbaiki saya bilang. Karena saya dari tahun 2017 sempat ada satu masa nggak ada reward buat leader syariah. Padahal kalau tahun itu ada mungkin Piala Emas saya udah tambah banyak lagi tuh. Tapi nggak apa-apa saya bilang. Akhirnya sekarang kan lihat. Ya dari US Team udah 2 tahun. Saya dari tahun 5 tahun lalu, saingan saya syariah berganti-ganti, teman-teman. Orang berbeda-beda. Tapi kalau saingan syariah rutin ya tetap saya dan istri dan Winter Elites Group. Karena kita menjalankan bisnis dengan benar, teman-teman. Jadi nggak ada, saya boleh teman-teman cek persistensi apa, nggak ada di kantor saya orangnya galak. Nggak boleh macam-macam. Kayak Erison gini lah, di sini orang hebat. Jadi benar-benar kita kualitas. Kita syariah modern gitu ya. Kita dari 4 tahun lalu kita fokus dan memang tiap tahun saingan ada tim Medan ya kita bersaing gitu ya, kita tetap dapat Piala Emas, ada lagi dari mana ini udah 2 tahun sama timnya Budi Suyanto dari US Team kan. Tapi kan seru. Inilah enaknya Prudential, kita bersaing terus. Tapi tetap tim Winter Elites Group selalu bersaing di atas untuk Piala Emas. Ya. Nah, intinya itu polanya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman di sana atau yang mau belajar syariah ini peluang bagus teman-teman. Saya pun alhamdulillah sekarang terpilih menjadi eksekutif agency konsil syariah, dipercaya oleh direksi gitu ya, oleh Pak Jen, oleh Pak Rusli, karena saya lihat ini kita harus banyak benahi. Makanya saya keren banget Prudential syariah untuk semua, karena itu pas sekali. Jadi orang harus udah mulai sadar di luar sana bahwa syariah ini bukan tentang satu agama, tapi syariah ini tentang salah satu solusi ya dari konsep yang sudah ada sekarang ya, kita bisa nangkep peluang peluang hijrah nih ya, gelombang hijrah buat yang non muslim ya. Trik saya mau berbagi buat teman-teman buat yang non muslim, gimana sih caranya mengedukasi, closingin orang yang muslim pengen tahu syariah. Mau tahu nggak? Mau bro. Saya berbagi nih kalau silakan, mau tahu bro. nih. Ya, kita tunggu. Ya, walaupun ini jadi saingan saya nggak apa-apa. Enris tahun depan gantikan Budi Suyanto hilang, akhirnya timnya Enris bersaing. Saya seneng ya. Saya ketemu tahun kemarin One Vision beberapa tahun lalu pada belajar, lu gimana syariah. Saya nggak pelit berbagi. Jadi saingan saya kan. Ya seneng dong. Kita kan namanya bisnis ini. Karena saingan kita sesungguhnya adalah kompetitor di luar sana. Saya dan tim nggak akan cukup bisa ambil pasar yang begitu luas. Ya, saya kasih tahu. Indonesia ini 13% penduduk muslim terbesar di dunia adalah di Indonesia. Ya, jadi 220 juta pasar syariah ada di Indonesia. Ini masyarakat populasi muslim terbesar di dunia. Caranya gimana? Terpenting. Oke, ada marketplace-nya, ada pasarnya. Gimana kita mencari akhirnya jadi cuan? Kan gitu yang penting. Cuma tahu Blue Ocean, orang bilang, misalnya Blue Ocean, kita harus semangat. Itu bahasa umum. Ya, kalau urusan syariah kita spesialisasinya. Ya, kalau pasukan ini pasukan khusus, makanya namanya Winter Elites Group. Saya kasih tahu teman-teman. Di Indonesia ini ya ada 4 karakter pasar syariah.
Nah ini saya berbagi karena Erison aja sama Acong ya, ini guru saya kasih lah jurusnya lah, ya. Jadi nggak disimpan-simpan. Jadi ada 4 karakter pasar syariah, ya. Ada yang terbesar adalah universalis dengan konformis, ya. Ada apatis, ada rasionalis. Jadi ada 4 ya. Ada apatis, rasionalis. 2 karakter ini kita nggak usah terlalu belajar banyak karena ini nggak pengaruh mau syariah mau konvensional sama. Mereka nggak terlalu masalah tentang kesariahannya gitu ya. Kalau yang apatis jelas. Jadi apatis itu lambangnya ya terserah gue, mau gue, suka-suka gue gitu. Mau apa kek, gue nggak masalah. Mau ada syariah, mau nggak ada masalah. Ini orang muslim yang berpikir kayak gini ada. Ini sekitar 10%. Ya teman-teman, saya kasih tahu ini 10%. Ada rasionalis. Rasionalis itu tandanya gini. Gue dapat apa? Nah, bahasanya ya kalau kita lihat sekarang banyak sekali orang ingin mempelajari ini. Ya, untuk syariah saya ajarin teman-teman, nggak usah belajar yang lain, ini saya ajarin jurusnya. Mereka cuma tahu pasarnya, nggak tahu solusinya buat mengedukasinya, buat closinginnya, buat apa, percuma bro, ya nggak? Cuma tahu pasarnya bagus, tapi nggak bisa closing, nggak tahu caranya. Nih saya ajarin buat teman-teman yang non muslim, ya. Jadi mungkin dengan cara yang biasa-biasa, yang rasionalis ini gampang. Nah ini pasarnya 15% teman-teman. Ya, jadi kalau kita ketemu gampang orang-orang gini. Kalau kita mau menjelaskan tentang produk asuransi syariah misalnya ataupun non syariah mereka nggak masalah. Tapi kan karena teman-teman di Pru kan tentunya ada campaign misalnya Pru Cinta kayak tahun kemarin. Orang berbondong-bondong kan Pru Cinta kan. Gila tuh campaignnya Bro. Sampai di akhir tahun kemarin terbukti bahwa teman-teman bisa lihat secara angka ya, apalagi teman-teman di sini orang-orang background-nya kuat di data. Tahun kemarin disampaikan Pak Rusli bahwa secara umum ya di Indonesia asuransi konvensional penetrasinya turun 30-40% karena pandemi. Tapi tahu nggak data yang syariah ini naiknya berapa persen? Tentunya tahu ya, kita dengar. Syariah kebalikannya naik sampai 5-6%. Berarti yang kita lihat adalah peluang ya, kecenderungan nih. Kalau saham bilang ini ada kecenderungan nih, kecenderungan pasar mau ke arah mana. Tugas kita bukan ngejar dari belakang, tapi kita siapin di depan, bisa kita tangkap nih peluang sebesar apa yang bisa kita dapat. Bisa dapat enrich. Yang terpenting didapat sebagai API kan. Itu ya. Kalau nggak jadi API nggak jadi duit kita. Kita cari gimana caranya jadi API ini. Nah, yang terpenting, jadi kalau yang tadi ya misalnya kita di kampanye di Pru ada tentang misalnya Pru Cinta dan lain-lain. Kalau sekarang lagi ada Pru Warisan kan, tentunya itu nggak usah syariah pun nggak apa-apa, teman-teman bisa ngebut tuh, banyak tuh produk-produk bagus di warisan nih ngantri orang. Tapi kalau ada kampanye syariah, teman-teman harus tahu karakternya dulu. Kenapa harus tahu karakternya? Karena kita biar tahu gimana cara masuk, mengedukasi dan closinginnya kan gitu. Yang 2 tadi apatis, rasionalis, teman-teman nggak usah bingung. Ceritakan kalau rasionalis kira-kira kalau orang ini mau closing, lo dapat apa? Misalnya, bro ini konsep bagus, misalnya Pru Cinta. Nah kalau masalah detail produk teman-teman tahu, saya nggak mau ceritakan lebih dalam karena ini tiap kantor punya strategi berbeda. Tapi kecenderungannya adalah kalau apatis ini bebas teman-teman apa aja, rasionalis ini teman-teman bisa ceritakan value yang gue dapat apa. Lo dapat ini bro, nah dia senang. Oh gitu, gue dapat ini ya, dapat ini. Misalnya Pru Cinta, oh berarti gue kalau ikut gue dapat diskon bayar cuman 10 bulan atau 8 bulan. Nah berupa angka. Itu kan berarti buat dia, oh berarti gue untung dong, bayarnya lebih murah. Nah itu dia, bisa. Nah yang pasar terbesar adalah 2 ini yang akan saya bahas dalam 5 menit kali ya, biar nggak kemalaman. Adalah konformis dan universalis. 2 total pasar ini adalah 70% dari pasar asuransi syariah yang ada di Indonesia, berarti dari 270% kurang lebih dari 220 juta pasarnya. Kalau kita masukkan klasifikasi kelas ekonomi, berarti nggak usah misalnya 70% dari 200 juta terlalu banyak. Kita masukkan 10 juta aja deh. Enggak, ini data benar kalau teman-teman mau ambil, tapi kan ada tingkat ekonomi ya. Di Indonesia kan yang menengah ke atas persentasenya berapa, yang udah dewasa berapa. Kita ambil deh 10 juta. Nah, di luar itu setelah kita tahu pasarnya gimana cara mengedukasi. Ya. Buat teman-teman yang non muslim, yang muslim nanti saya ceritakan juga ya, kalau ada yang muslim di sana pengen fokus ada caranya juga. Jadi kalau universalis dengan konformis ya, universalis ini enak teman-teman. Ya, kalau teman-teman lihat tanda-tandanya orang ini adalah orang-orang modern. Ya, orang-orang yang aktif di media sosial.
orang-orang yang sangat universal, nggak gampang mengharam-haramkan orang gitu ya. Orang-orang yang mau berdiskusi ya, menerima perbedaan pendapat ya, dan orangnya rasionalis ya. Tapi orang ini adalah orang yang tipe-tipe orang yang kritis, teman-teman. Jadi nggak bisa misalnya teman-teman cerita sama mereka tuh, misalnya gini, ini konsep syariah bagus bro, konsep syariah ini kan bagus buat muslim. Nah itu nggak bisa, teman-teman. Jadi orang-orang ini kita harus detail. Misalnya cerita, bro ini ada konsep ini konsep syariah. Nah kan gue bukan muslim ya, tapi mohon maaf nanya dulu, bro percaya ya sama fatwa DSN MUI? Itu kan lembaga yang mengeluarkan fatwa halal di negara ini. Kalau dia jawab, oh gue percaya dong, kan gue tinggal di Indonesia. Lembaga yang mengeluarkan fatwa halal seperti layaknya menghalalkan makanan dan minuman gitu ya. Ada Aqua gitu halal MUI atau apapun itu, kan MUI lembaga yang diakui negara. Nah kalau dia udah bilang, oh saya percaya, teman-teman bisa masuk. Masuknya caranya adalah pertama ceritakan fatwa DSN MUI-nya dulu. Buat yang non muslim nggak usah cerita sampai ke agamanya, nggak usah. Teman-teman cukup browsing, oh iya ada fatwanya tentang asuransi syariah nomor segini nih dikeluarin MUI. Nah jadi kan gue kenal lo bro. Pas gue dapet informasi ini nih ada yang halal baik, gue tahu nomornya, ya gue ketemu lo nih buru-buru, gue pengen ceritain ini sama lo, kan lo temen gue lihat kan lo orangnya agamanya taat, jadi gue mau kasih informasi nih, mungkin lo perlu informasi ini. Jelas teman-teman? Ceritainnya gitu. Jadi orang ini sangat modern, jadi kan ada, mohon maaf di luar sana mungkin yang kalau ketemu, oh haram, main haram aja gitu ya, padahal dia nggak tahu apa yang kita ceritakan gitu ya. Jadi kan ada orang-orang yang tipenya lebih tertutup gitu ya. Nah, kalau ini modern, ya orang-orangnya modern dari tampilannya, dari pakaiannya, gitu ya. Misalnya sering Instagramnya aktif, gitu ya, media sosialnya, gitu, tampilannya pun keren, ya, kekinian lah. Dan orang ini teknologi sangat ngerti, tapi kritis. Jadi nggak boleh dipakai bahasa-bahasa yang nggak tepat. Nah, sama bahasa-bahasanya, misalnya contoh punten. Kalau yang konvensional kan kita bisa proteksi aset gitu ya, atau aset income itu boleh silakan. Tapi mohon maaf kalau orang-orang ini nggak bisa masuknya pakai cara itu. Karena yang mereka tahu kalau konsep asuransi syariah ini adalah konsep tabaru. Mereka tuh ngerti bro Erison. Jadi kalau kita salah masuknya kan akhirnya closing rasionya jadi kecil. Nah kan kita pengen closing rasionya gede karena sebetulnya kan kalau cara masuknya pas dia ngerti, dia mau dengerin. Nah bilang, oh ini ada produk bagus bro, misalnya Pro Cinta, jelaskan. Tapi jangan pakai analogi yang tadi, yang konsep-konsep biasa kita pakai di konvensional dan lainnya. Karena orang ini ngerti, jadi takutnya nanti jadi miss. Itu ya teman-teman. Setelah itu ketiga gitu ya, setelah kita bisa menjelaskan fatwanya mereka setuju, terus kedua mereka juga ngerti konsep syariahnya, ketiga jelaskan produknya dengan detail. Nah kalau ini gampang, karena ini orang kritis ya, orang pintar, orang modern. Dan orang-orang ini gampang memutuskan untuk beli, dan hebatnya ini pasar-pasar bikes, teman-teman. Ya, ini pasar-pasar bikes. Gitu jelas ya, teman-teman? Ini yang universalis. Nah, ada lagi pasar namanya konformis. Ini kelasnya menengah nih. Ya, oh sama yang universalis tadi, sorry saya mundur dikit, ini tipe-tipe orang yang belajar agamanya substantif. Substantif ini mereka ngerti secara value, bro. Jadi kan ada yang normatif. Normatif itu yang tertulis, udah dia nggak mau berkreativitas. Misalnya, mohon maaf, zaman dulu nggak ada ini misalnya orang-orang itu suka bilang, zaman dulu nggak ada nggak ada bank misalnya, nggak ada bank, nggak boleh haram, misalnya gitu ya, misalnya. Kan ada, nah kalau orang-orang yang tadi itu orang modern, dia tahu, oh perbankan ini harus zaman sekarang kalau nggak ada perbankan gimana, gitu. Perbankannya yang penting syariah, gitu ya. Jadi ya lebih ke Islami, gitu ya. Nah, abis ini ada pasal lagi namanya konformis. Ini tipe-tipe orang yang normatif, yang saya bilang tadi. Ini lebih susah memang teman-teman ya. Jadi kalau yang non Muslim kita harus hati-hati memprospeknya gitu ya. Jadi kita tanya tadi pertanyaan di awal, percaya nggak sama DSN MUI? Caranya gini ya, saya kasih triggernya buat teman-teman. Kalau ketemu, halo permisi Pak Haji, kita nggak usah pakai assalamualaikum, nggak apa-apa kalau yang non Muslim ya. Jadi kayak orang-orang kayak gini, kayak teman-teman nggak usah misalnya, selamat Lebaran, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Mereka ngerti, karena mereka juga kan nggak ngucapin Natal, tapi mereka tahu toleransi. Jadi
Kalau kita ngerti, kita nggak akan tersinggung dan kita nggak menyinggung mereka. Jadi contohnya kalau ketemu, Pak Haji apa kabar? Pak Haji, kebetulan nih saya tadi habis ini training. Ini ada MUI ngeluarin produk bagus nih Pak Haji buat waris. Pak Haji kan saya lihat orangnya ngerti banget agama nih. Saya mau berbagi informasi nih Pak Haji. Kan mohon maaf sebelumnya Pak Haji percaya nggak dengan fatwa halalnya MUI? Sama triggernya itu. Jelas teman-teman satu. Kalau dibilang percaya masuk. Tapi ingat jangan pakai bahasa-bahasa tadi yang analogi tadi. Misalnya uang kecil, uang gede. Karena mereka merasa kalau ini konsepnya nggak sesuai dengan konsep syariah. Misalnya bahasa analoginya. Padahal saya ngerti tujuan kita menyampaikan itu kan supaya mereka ngerti kan. Biar gampang gitu nyernanya. Uang misalnya taruh sedikit ketika terjadi. Nah tapi mereka ini karena sumber dayanya berbeda dengan yang tadi agak susah menangkap, akhirnya mengurangi closing ratio. Satu. Kedua, waktunya lebih penting orang ini. Teman-teman jangan pernah memprospek mereka malam. Ya, karena mereka kalau udah waktunya maghrib ke atas ini biasanya udah banyak kegiatan agama kayak ngaji dan lain-lain. Disarankan kalau mau prospek orang ini pagi sampai dengan sore. Ya, dan nggak di waktu-waktu misalnya pas lagi sholat azan. Karena biasanya mereka jadi nggak tenang kan, akhirnya ditinggal kita nanti. Tapi kalau habis sholat, habis makan, nah cakep. Biasanya sekitar jam 1:30 gitu ya. Kalau buat yang kan passing tuh enak tuh mereka. Tapi kalau pas jam 12 belum azan, biasanya mereka nggak nerima. Atau mereka kalau nerima pun nggak buru-buru. Nggak konsentrasi karena buru-buru. Nah yang ini penting itu. Jadi kalau yang ini adalah yang konformis tadi, teman-teman harus ceritakan misalnya contoh seperti Pro kemarin bikin acara dengan AA Gim ya. AA Gim kan, Buya Yahya sama Mes. Teman-teman cukup ceritain ini. Misalnya pas kita ngobrol, Pak Haji, kemarin kita di Prudential kerjasama loh sama AA Gim. Pak Haji kenal AA Gim nggak suka dengerin. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau dia bilang, saya senang tuh AA Gim, udah closing. Gampang nggak? Itu tandanya, triggernya. Atau paling gampang kan yang terkenal AA Gim gitu ya. Misalnya kemarin sama Buya Yahya gitu, pas ketemu, Pak Haji kemarin ada acara loh Prudential sama Buya Yahya sama AA Gim. Pak Haji ada suka denger nggak salah satu dari mereka? Saya suka Buya Yahya, udah closing. Ya nggak? Udah gitu aja. Tapi yang penting caranya tadi ya, jangan misalnya mohon maaf kalau kita bukan muslim, jangan assalamualaikum kalau mereka, karena mereka lah kok. Nah, walaupun niatnya baik ya, tapi jangan. Justru mereka toleransi kok. Ya, misalnya gitu. Pak Erison habis ini nyari Pak Haji dia ke Kerawang. Gitu ya teman-teman. Nah kayaknya sih udah jelas ya itu. Jadi teman-teman saya sih ngelihat ini luar biasa ya di kondisi COVID ini kita banyak belajar nih. Saya jadi nggak gaptek gitu ya. Jadi belajar gitu bahwa dengan segala kondisi bisa kok kita. Kemarin saya di kantor saya ada PCC leader 1 orang si Sauki gitu ya. Maksudnya senang lah bahwa di kondisi biasa ya PCC keren. Saya pun tahun ini double star club ya. Nggak seperti Erison sama Andi kurang sedikit. Tapi saya senang karena kantor saya dapat 2 piala emas agency. Dengan leader 14 orang, saya promosikan 13 gitu ya. Klub-kluban kemarin PCC sama London dan lain-lain hampir 20 orang ya. Maksudnya mungkin banget buat kita dapat hasil yang berbeda dari orang-orang. Yang penting cara pikir kita jangan sama orang-orang. Itu dari saya teman-teman. Mungkin mohon maaf kepanjangan ya. Terima kasih buat waktu. Brother, tanya jawab brother. Oh, boleh silakan. Ini teman, silakan. Kita kayak ini top nasional teman-teman ya. Ini suara gue feedback kan, bro? Enggak, jelas banget, clear. Ya. Teman-teman silakan kalau mau tanya jawab boleh di chat ya. Nanti gue akan bacakan. Sebelum gue bacakan gue akan nanya dulu, bro. Pertanyaan pertama, siap. Bro. Baik. Bener usia 45, bro? 45, bro. Mau 45, 77. Gila ya, stres loh. Terus 77, bro. Tahun 77. Iya, 77. Udah tua, bro. Gaya aja dimudah-mudahin. Tapi kok harus belajar Muay Thai, bro, biar jadi itu, bro. Jadi kayak 45 jadi 33 ya. Gue bela diri ngerti, tapi gue nggak bunuh semut, bro. Gue nggak tekan. Jadi belajar bela diri itu ya buat bela diri beneran sama olahraga. Nggak berantem, nggak berani, takut. Bro, ini keren, keren. Gue refresh teman-teman ya. Ini manusia ini kan gue kenal ini udah luar biasa. 5 tahun melejit kayak roket lah ya. Dari seorang HRD, gue sedikit dikasih ya teman-teman ya. Gue udah sedikit dikasih dikit ya. Dari seorang HRD, koreksi gue kalau nggak salah ya bro. Seorang HRD jadi PT, dari selebriti
ke Fitness First, bener terakhir ya bro? Betul, betul. Dari income-nya 2 juta, jadi terakhir 40 juta karena DPT, bener? Iya, iya. 40-50 juta. Jadi AOY versinya PT-nya di Fitness First, bener? Amin, iya. 4 kali juara di Fitness First. Iya. Luar biasa ya, orang juara ditaruh di tempat mana pernah juara. Keren. Terry, manajer cabang Astra, 3 cabang bener? Ya, tadi gue betul. Nah, bro, gue ingin tanya bro, lu sudah income 2 orang 70 sampai 80 juta per bulan, which is kalau di kondisi orang di luar sana, kalau secara UMR 1 orang 4 juta, 1 keluarga 8 juta, berarti lu hampir which is 10 kali lipatnya ya bro, di atas rata-rata UMR orang Indonesia. Iya, bro. Datang tiba-tiba karena diajak sama 1 orang leader yang leader senior namanya Pak Indra Husin ya, rumahnya luar biasa gede di Menteng ya, gue juga tahu itu. Iya. Nah, itu orang kaya gila juga ya. Nah, pertanyaan gue, waktu lu datang ke industri ini dan langsung lu resign, bener? Iya. Lu kejedot tembok dari mana, bro? Ini dia kalau orang jago nanyanya tuh pas gitu dalam ini. Aduh, teman-teman. Sebenarnya tiba-tiba apa yang lu bisa lihat? Maksud gue begini ya, bro. 80 juta tuh uang kecil, bro. Kalau gue datang dari agent income 3 juta sih oke. 80 juta tuh orang bego. Maksud gue kan itu orang gila punya orang. Dan lu resign ya. Dari 80 langsung 0 income, bener? Minus ya, karena lu pengeluaran lu sewa supir ya, karena lu dari supir dari dapat tiba-tiba nggak ada supir ya. Nah, pertanyaan bro, lu waktu datang ke Prudential apa yang lu lihat? Waktu awal sampai lu memutuskan resign, bro. Itu dulu, bro. Betul, baik, siap. Gue coba jawab ya, bro. Nah, ini buat teman-teman juga ya, buat teman-teman baru penguatan. Ini pertanyaan pas banget nih. Jadi, waktu pertama saya ngelihat bisnis ini, ya, saya bilang kan tadi secara income sih sebetulnya sih udah cukup, ya. Jadi jujur, pertama saya ngeliat tuh karena jadi gue Muslim kan, bro ya. Jadi pas sholat Jumat, jadi kan dulu acara TV juga gitu ya. Jadi sama-sama sibuk nih, gue sama istri itu sama-sama sibuk. Istri di Astra juga sering keluar negeri, gue juga di Indonesia. Jadi seminggu tuh cuma ketemu sekali. Nah, tapi pas gue diceritain mereka tentang income dan lain-lain jalan-jalan, gue ada satu pertanyaan gitu ya. Nah, sebelumnya waktu gue lagi sholat Jumat tuh gue ngeliat orang posting. Jadi habis gue direkrut di prospek mereka, tiba-tiba gue ngeliat ada posting kalau kita itu kan kalau yang Kristen itu ke gereja kalau minggu kan ya sama anak sama istri. Ini kita sholat Jumat, bapak lagi pegang tangan anaknya ke masjid gitu kan. Kayak orang kalau mau ke gereja kan. Gue ngeliat hari itu netes air mataku, bro. Anakku udah 5 tahun, gue nggak pernah sholat Jumat bareng. Kalau yang Kristiani nggak pernah ke gereja bareng lo sama anak lo. Ya lo bayangin aja gimana rasanya. Income sih oke, acara TV oke, ya semuanya oke. Gue lihat anjrit, gue bilang gue semuanya ya udah cukup lah. Tapi gue punya anak ini laki-laki nggak pernah gue bawa. Waduh parah gue. Nah di situ titik langsung gue mutusin. Gue pulang bilang Terry, gila. Gue diceritain orang asuransi. Tadi income-nya ada yang 100, ada yang 150 dalam waktu 5 tahun. Nah, gue ngelihat itu satu waktunya fleksibel. Jadi gue ngelihat kalau di asuransi itu dulu dia cerita sama gue bahwa lo memungkinkan bisa sholat Jumat sama anak lo tiap Jumat. Yang penting di luar itu lo bisa gaspol. Satu waktu ya. Kedua income. Jadi kan kita juga bukan orang yang maksudnya gue income segitu. Kalau gue lihat cuman waktu ya gue nggak usah kerja, pengangguran waktu gue banyak. Tapi kan gue ada 2 pemikiran yang menurut gue sangat masuk akal dan gue bisa lebih dari mereka. Karena satu, gue punya pasar bagus. Mental gue ya udah tahu sendiri tadi ditodongin. Nggak. Nah berarti gue cuma mikirkan gini. Udah sering dipalakin bro gue tiap hari. Yang gue pikirkan cuman, gue nggak takut capek. Ya, gue tuh karena orangnya kompetisi banget, gue bilang, gue lihat ini orang semuanya income-nya ratusan juta. Gue kan head to head dari penampilan, dari skill komunikasi, dari background, dari relasi. Gue yakin bisa lebih dari mereka. Dan urusan kerja keras, selama orang lain bisa kerja 10 jam, gue kalau perlu nggak tidur-tidur, gue berani. Kan buat anak. Nah itu, pandangan gue 2, bro. Jadi gue lihat tadi waktunya sama percepatan income-nya, gila loh, 5 tahun, 6 tahun, orang bisa ratusan juta di sini. Jadi gitu moment of truth-nya ketika lu nggak bisa bawa anak lu sholat bareng ya? Iya, itu dia. Betul. Ya saya.
Hebat seorang Bapak Windu, luar biasa. Gila lo. Ini 1 jam nggak pakai slide lo teman-teman ngomong ya. Ini teman-teman gue baca dulu, gue baca. Ini ada satu gue selama gue 13 tahun di industri asuransi bro, belum pernah mendengar 650 juta closing dalam 3 hari, belum pernah. Iya. Gue juga nggak tahu bro dari mana, jangan nanya gimana caranya, gue nggak tahu. Kalau orang bilang ini filmnya film epic temen. Jagoannya udah mau mati tapi nggak mati-mati. Lompat di jurang selamat ya. Ya, aneh itu jurang mati hidup lagi dia. Nyawanya banyak. 650 juta, 13 case. Tadi kalau gua nggak salah lu ingat 13 case masing-masing karena lu tadi sesuai dengan judul film video lu namanya keras ya. Otak lu berpikir mau lu cari 5 juta 13 orang, terjadilah apa yang lu pikirkan. Iya. Itu gila bro, lu jaga lilin nggak bro? Gila gue aja nggak inget. Jadi nah ini tadi gue ceritain ya sedikit ya teman-teman. Jadi kan gue abis itu closing gue sampai tuh. Jadi pas 11.43 kan isut. Gue tuh di parkiran rumah orang tuh, gue belum pulang dan gue nangis di situ. Gue nangis sama Terry, ya merinding gue kalau cerita itu. Gue nangis gue. Maksudnya gila, gue orang brengsek begini dikasih. Nah gue tanya kan setelah beberapa hari ke teman-teman gue yang closing, gue bilang, lo kenapa sih closing sama gue kemarin? Tahu gak lu katanya? Lu waktu ngomong sama gue itu kayak berapi mata lo, gila lu nggak ada ragu-ragunya, lu yakin banget lu ngomong sama gue, kayaknya gue tuh udah nggak ada keberanian buat nolak. Gila nggak lu? Saking ya itu mungkin gue sama Terry harus dapet, nggak ada cerita. Kalau belum habis waktu gue kejar terus. Metaskung kali-kali ya kan? Metaskung ya? Kali. Alam semesta ya? Nah kayaknya kali itu bahasanya gue nggak ngerti bro. Metaskung gitu ya? Sih. Gila ya. Jadi gara-gara lu sesuatu hal dan lu tidak ada penolakan 13 nasabah 13 closing issued. Bener, produknya sama, preminya sama, waktunya sama. Sudah. Gue nggak ngerti. Issued di 11.46 ya. Tadi gue sampai 11.46 ya sampai gue platin gila 11.46 kayak terakhir. Tanggal 17 menit sebelum tahun depan, tahun baru. Gila. Ya, keren bro. Bro, pertanyaan soal produk, bro. Kan kalau tadi bilang ada pertanyaan. Bagaimana kalau orang bilang, gue nggak percaya asuransi itu haram. Cara meyakinkannya bagaimana, bro? Secara lu ngomong produk syariah, di sini juga kita ada banyak, bro. Tetap ada muslim, kita sama semua. Bagaimana cara meyakinkan orang ketika dia ngomong bahwa asuransi ini haram? Iya. Oke, baik. Nah ini teman-teman ya. Jadi saya juga ini jawaban kalau di meeting konsil pun suka orang nanya gitu ya tentang syariah. Saya bilang, ya jadi kalau saya kan senang berbagi ya teman-teman. Jadi mungkin mohon maaf kalau yang belum kenal saya tuh memang energinya banyak. Jadi salah satu kelebihan saya tuh di energi teman-teman. Saya di final sprint di mana ini kita nggak live aja. Kalau live, waduh, lebih kenceng lagi suara saya. Tapi kan yang saya bilang, jadi semangat itu kan penting ya teman-teman ya. Jadi kalau kita kelebihannya di semangat ya, berbagi semangat kan hal baik. Nah, jadi teman-teman, kalau saya ketemu orang yang haram-haram, sering nggak? Ada, tapi sedikit kok. Yang penting jangan salah milih pasar. Gitu. Jadi kalau kita udah tahu, misalnya mohon maaf ya, ini ada satu ormas gitu di sini, atau satu geng kajian yang emang cara pandangnya tadi yang saya bilang tadi, cuman normatif, bukan substantif. Normatif tuh gini, kata Ustadz, gua haram, semua haram udah satu geng. Nah kalau kita salah pilih, misalnya kita ketemu yang haram, udah haram-haram. Misalnya saya jelaskan dari sininya dulu ya, dari peluang pasarnya. Habis itu kita tetap nggak pindah pasar, tetap di situ ya ketemunya secara bisa dipastikan secara 90% lebih akan jawabannya sama. Nah ini buat orang-orang yang normatif tadi. Jadi kita nggak boleh menghina, memang ada orang-orang gitu. Tapi percaya teman-teman, ini sedikit banget. Saran saya. Ya, saran saya. Suara saya masih jelas kedengaran? Masih, bro. Sangat jelas. Masih ya? Oke, sangat jelas ya. Jadi kalau teman-teman ketemu orang kayak gini, saran saya satu. Teman-teman cuma cukup kasih image yang baik. Ya, jangan berharap closing. Next. Karena sedikit. Satu. Kedua, kenapa? Saya jelaskan kenapa teman-teman harus tinggalkan. Ya. Jadi, pasar ini besar. Ya. Tapi ada orang-orang yang cara pikirnya seperti ini. Jadi sebenarnya gini teman-teman ya.
semua itu bagus ya, tapi kita nggak boleh saling menghina. Tapi yang terpenting gini teman-teman, karena tujuan kita di sini adalah mengedukasi ya, mengedukasi, menyampaikan informasi tentang satu konsep ya. Misalnya kita mau niatnya teman-teman yang syariah satu konsep yang akan membantu mereka ketika terjadi resiko. Ini kan sama nih, syariah sama konvensional nggak ada beda tentang ininya. Tinggal masalah kehalalan buat karakter ini. Kenapa kita harus tinggalkan satu? Orang ini sangat susah kita rubah pandangannya. Sementara pasar begitu besar di luar sana. Saya sampai hari ini, saya ngerti sampai detail hadis-hadisnya, kedalaman Islaminya, saya sangat ngerti. Seorang kayak saya aja, kalau ketemu orang kayak gini, cukup tinggalkan pesan, atau cukup kasih pertanyaan, kalau dia bilang haram, oh oke, Pak Haji haram, misalnya dia bilang, oh asuransi nggak boleh haram, misalnya dia langsung nyerang gitu. Kalau tahu kita agen asuransi, langkah pertama adalah yang saya bilang tadi, tanya, oh Pak Haji justru saya kan tahu nih Pak Haji kan agamanya udah bagus banget gitu ya. Saya hari ini nggak berani Pak Haji kalau menawarkan sesuatu yang tidak ada tuntunan dari ulama. Justru saya hanya ingin kasih informasi Pak Haji tentang ini ada produk yang ada fatwa halalnya dari DSN MUI. Nah, mohon maaf sebelumnya Pak Haji, saya mau nanya Pak Haji percaya nggak dengan fatwa halalnya MUI ini? MUI ini kan lembaga yang mewakili negara kita untuk mengeluarkan fatwa halal. Di sana aja sensornya, bro. Oke. Jadi kalau dia bilang, wah MUI pun gua nggak percaya. Waduh, lu bayangin loh, lembaga negara dia nggak percaya. Kan ya sudah, kan berarti kita nggak usah berdebat. Jadi, oh kalau gitu makasih buat waktunya Pak Haji ya. Semoga Pak Haji sehat-sehat, panjang umur, bahagia bersama keluarga. Saya pamit ya Pak Haji. Udah, next. Oke. 4 karakter. Karena yang kayak gini dikit. Oke, ngerti. Ya. Kok 4 karakter, universalis, konformis, apatis, rasionalis. Tadi lu ngomong bener ya bro ya? Betul. Oke, yang apatis sama rasionalis, apatis 10% suka-suka dia ya? Ya, suka-suka gua dah, bebas. Rasionalis ini bisa. Rasionalis ya 15%-an lah. Dia intinya lu tunjukin ke gua bahwa syariah bisa memberikan gua seperti apa, tujuannya intinya di situ ya. Kalau rasionalis apa sih gua untungnya ambil syariah gitu. Untung buat gua apa? Dia nggak perlu tuh kalau ceritain misalnya, sorry, ini ada kata baru tolong menolong buat dia. Itu kan bukan urusan gua. Pokoknya yang buat gua apa nih? Gua untung apa? Cuan apa nih? Ya nolong-nolong mah urusan orang, bukan urusan gua gitu. Misalnya. Oke. Nah, bro, kalau gue perhatikan tadi kan ada key-nya lu kalau selalu jualan ya, selalu pertanyaan di awal, apakah Bapak percaya dengan fatwa MUI ya? Iya, betul. Selalu dimulai dengan itu ya, bro? Iya, betul. Itu kuncinya kalau gue. Luar biasa nih, brother ini gue yang belajar nih. Gue jadi host hari ini gue belajar banyak loh. Makanya jadi host teman. Enggak lah, kalau syariah iyalah. Lo belajar sama gue dikit. Di luar itu gue belajar sama lo banyak, bro. Ini harus ada sesi khusus buat teman-teman. Bro. Kalau gue perhatikan dari diri lu, kata Mary Riana bener. Semangat menarik rezeki ya, bro. Amin. Nggak tahu sih, bro. Gue mah semangat aja dulu dah. Bisanya itu. Semangat lu berapi-api ya, bro. Apakah lu memang dari zaman dulu seperti ini atau gara-gara Prudensial membentuk semangat lu seperti ini, bro? Jujur memang gue dari dulu kayak gini orangnya semangat. Tapi peningkatannya kalau boleh cerita sama teman-teman ya, sebelum Prudensial mungkin gue 40% ya. Di Prudensial jadi 90% ya. Jadi di sini lebih 50% lebih nambah semangat gue dan memfasilitasi gue untuk jadi speaker nasional. Jadi speaker di mana aja tuh senang karena gue memang senang berbagi, bro. Jadi bukan ya dipamerin apa sih, bro? Nggak ada yang perlu dipamerin lah. Tapi gue senang banget kalau bisa menginspirasi, memotivasi orang bahwa hidup itu happy, bro. Nggak sedih-sedih. Tinggal lo nya aja. Lo kalau mau happy, lo gaspol gitu. Jadi kalau lo karena gue yakin setiap orang ini punya satu tombol turbo, bro. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau tombol turbo itu yakin kita pencet di waktu yang tepat, lo akan sukses. Yang penting jangan takut. Ya. Belief lu tinggi banget. Enggak. Tukang dipalakin terus, bro. Nggak ada pilihan. Tapi benar-benar teman-teman, kalau teman-teman percaya memang semangat itu menarik rezeki. Inilah buktinya, teman. Aduh, paling bisa lah. Jangan gitu lah. Bro, ini kita 2 pertanyaan terakhir lah. Iya, silakan.
sekitar produk. Iya. Kira-kira bro, kalau ketika lu menjelaskan produk syariah, Iya. adakah clue-nya bro? Mungkin 3 kalimat yang sering lu pakai yang berulang-ulang untuk menyadarkan orang bagaimana konsep syariah itu tolong menolong dengan cara lu bagaimana bro ngomongnya. Ada nggak clue-nya itu bro? Nah, gini ya teman-teman ya. Oke, makasih ya bro, gue coba jawab. Jadi sebetulnya gue nggak ada jurus yang baku, cuman kalau gue klasifikasikan kan gini 3. Jadi kalau gue tuh kan ketemu nasabah ini, gue jujur nasabah ini ya seimbang sih ya, banyak yang muslim, banyak non muslim gitu ya. Nah justru yang terpenting tuh gini, kita tuh harus gini, sebentar ya. Jadi kita tuh harus gini sebentar, yang kita tuh ya, harus gini. Kita tuh di luar sana banyak orang nggak ngerti menceritakan konsep syariah tuh selalu dihubungkan gitu ya dengan ayat terlalu dalam tanpa melihat siapa lawan bicaranya gitu. Ini bukannya jelek. Misalnya teman-teman yang muslim di sini ya ketemu Pak Haji gitu ya, boleh menceritakan kedalaman ayatnya gitu ya. Apa namanya, value-nya apa, kebaikan dari sudut agamanya apa. Malah harus kalau yang muslim ketemu orang yang muslim gitu ya. Misalnya dia buat menambah keyakinan bahwa ini baik, bahwa ini menolong orang, boleh. Kita justru harus jelaskan ayat-ayatnya dengan dalam. Buat yang muslim dengan muslim. Tetapi alangkah bijaknya kalau kita ketemu calon nasabah yang non-muslim, kita nggak masuk ke ranah sana, teman-teman. Karena justru dengan kita toleransi ini, kita harus menghargai siapa lawan bicara ini, lawan bicara kita, dengan menyajikan tema yang tidak menyinggung gitu ya, membuat suasana baik. Tetapi intinya dari skill komunikasi ketika kita bicara sama orang adalah kita di bidang marketing, di bidang penjualan, dibilang berhasil kalau kita bisa menyampaikan apa yang baik di konsep yang kita pahami dan sampai kepada calon nasabah tanpa menyinggung mereka. Nah, ketika kita bicara dengan yang non-muslim, misalnya kalau saya nanti akan saya ceritakan ya, saya selalu menyampaikan bahwa konsep syariah ini punya kelebihan yang universal. Gitu. Jadi selalu orang bilang masalah bagi hasil. Betul, bagi hasil itu menarik loh, bro. Jadi kalau kita misalnya, ini lagi ada campaign Pro Cinta, misalnya teman-teman, wah keren nih, gue mau menceritakan. Jangan lupa ceritakan bagi hasilnya. Karena bagi hasil ini cuan. Yang banyak orang tuh suka nggak mau mengakui. Mohon maaf, di luar sana ada orang, bagi hasil berapa sih? Misalnya, bagi hasil kecil. Salah, brother. Lo coba nih, Arisan mah udah hebat sama Andi. Coba hitung. Mungkin kalau setahun ini nggak terlalu besar. Ini kan kita bikin asuransi ini 40 tahun ke depan. 50 tahun ke depan. Kalau nilai bagi hasilnya sama, mungkin ya tetap besar juga. Ini bedanya. Konsep bagi hasil ini kan setiap tahun bertambah besar berbanding lurus dengan jumlah nasabah yang masuk asuransi syariah, bro. Lu bayangin nggak? Sekarang kemarin di nilai investasinya aja Syariah Asia Pasifik yang dulu orang-orang banyak meragukan gue, bro. Dibilang ada sempat, tapi bukan karena dia negatif ya, tapi karena mereka melihat dulu kan memang syariah nggak seperti ini kan. Tapi kan kita lihat setelah orang sadar, apalagi gelombang hijrah, ternyata bagi hasil ini begitu menarik, apalagi kalau dihubungkan dengan penambahan jumlah nasabah. Ini akan masif, bro. Sekarang mungkin kalau di total katanya sekitar 4% ya, mungkin lo lebih detail. 4% dari biaya asuransi setahun gitu ya. Karena kalau gue bukan di bagian produk, konsilnya gue lebih ke branding dan kerjasama gitu ya sama ustadz-ustadz. Nah gue ngelihat ini luar biasa besar. Ini buat yang non muslim kita harus ceritakan gitu ya. Menariknya ini adalah bagi hasil. Nah gue ceritanya itu kalau ketemu ini ada bagi hasil. Terus yang Kru Cinta kemarin kan ini dananya ini dipatok aman gitu ya. Nggak ditaruh karena tradisional, nggak taruh di unit link. Jadi yang itu satu. Nah kalau gue ketemu yang Pak Haji tadi ya, atau yang orang-orang lagi gelombang hijrah, memang ini karena gue sama-sama muslim, apalagi jenggotan, gue akan bawanya dalam gitu, bro, sampai ke ayat-ayatnya karena mereka pengen tahu itu. Gitu. Nah, akhirnya pasar yang tadi gue bilang universalis ini, ketika mereka udah ngerti, mereka ini punya kemampuan ekonomi menengah ke atas. Jadi memungkinkan case-nya gede. Kayak kemarin Terry COT beberapa kali tuh case-nya cuma 15 case, 20 ya di bawah 16 case gitu. Karena pasarnya tadi case-nya big case gitu.
Jadi itu ya. Jadi gue nggak ada. Nah, sama gue nih kalau prospek gue sama kantor gue menghajarkan dari personality plus. Jadi kedekatan bahasa otak kanan ya, kedekatan tentang psikologi. Jadi gimana caranya kita mengenal calon lawan bicara kita dari sudut psikologis gitu. Misalnya dari apa namanya, dari 4 karakter ini dah, dari personality plus ya, sanguinis, koleris, melankolis gitu ya, pragmatis. Nah, kita belajar dari sana. Kita pun bahan-bahan trainingnya, pendekatannya adalah kita role play-nya pun tentang 4 karakter ini. Gimana agent-agent ketika melihat calon nasabah, belum ngobrol dia sudah bisa menganalisa, oh ini koleris, oh ini sanguinis, oh ini melankolis. Jadi di luar sana banyak orang mengerti, tapi nggak role play tentang ini. Sementara karena gue di bidang penjualan lama juga sebelum di sini kan, nah gue mempelajari ini. Gue belajar NLP juga, gue belajar tentang personality plus, gue lengkapi di tim gue ajarin mereka gimana role play ini nanti ke depan. Gimana kita ngeliat, oh ini dari jalannya koleris, oh ini melankolis, oh ini dari bajunya. Nah, ketika bicara kita mengerti, menyampaikan dengan bahasa yang mereka suka, tentunya akan meningkatkan closing ratio. Itu sih. Brother luar biasa ya teman-teman ya. Ini satu pertanyaan terakhir bro buat brother gua yang sangat luar biasa dari siap. Yes. Jangan susah-susah ya bro. Piala emasnya tadi 10, bener ya, gue inget ya. Bener ya? Iya bro. Iya. Orang windu. Apa sih yang lu cari bro di bisnis ini bro? Iya, aduh. Ini lo pertanyaan, lo ada melankolisi cakep nih bro. Lo melankolisnya berapa nih poinnya? Ada 70 ya? 60 ya? Gua apa aja ada bro. Enggak, lo melankolisnya lo ini kenceng nih, lo orang data nih, peka lo. Pertanyaan lo nih bikin gua sesek napas lo bro. Oke, gue jawab ya. Tahu gitu, lo tahu yang pengen, gue tuh seneng ditanya ini. Lo tuh tahu pertanyaan yang pengen gue jawab ini mesti berguru. Nanti gue undang lo harus ya kantor gue ya. Jadi, iya teman-teman jujur pertanyaan ini saya seneng. Saya seneng banget bro. Gue nanya, lo nanya ini gue seneng karena jujur gue pernah sharing di MRT ya. Jadi ada orang nih bilang cerita ini negatif, ini ngaco orang-orang ini. Ini positif banget. Gue bilang gue bangga banget bisa ngalahin MRT di region gue. Ini MRT merasa dibesarkan atau dikecilkan dengan ini? Kan berarti besar ya, sekelas kantor gini gue bilang gitu ya. Bukannya justru gue bangga. Gue pernah menjadi top AD Jakarta, mengalahkan region yang region kakap juga bro. MRT, Thomson dan lain-lain. Kan Thomson idola gue. Gue bilang dalam 2 tahun berturut-turut gue bisa juara gitu ya, mengalahkan region yang seregion gue, ada Bank Division, ada Marisa, gue top AD Jakarta 2 kali gitu ya. Gue alhamdulillah dapat piala emas tadi banyak dari semua kategori, dari rookie, AAD semua gue dapat sampai agency. Jadi gue tuh seneng banget gini bro yang gue bilang tadi. Gue tuh bekerja di sini bukan cuma masalah income istri gue gitu ya yang megang, gue nggak terlalu pusing, sama ATM bisa gue pakai, kartu kredit bisa gue pakai, di ATM gue ada 5 juta udah cukup gue. Jadi cerita juga buat nyemangatin agent baru ya, mungkin gue udah dapet lah 300 bulan gitu ya dengan operating, dengan ya cukup lah bro. Jadi menginspirasi ya teman-teman. Nggak ada ya di sini mah kalau di Pro miliaran banyak, tapi maksudnya dalam waktu 5,5 tahun, dan gue pun tiap tahun mempromosikan nggak sedikit ya, seneng 6, 10, 13 gitu. Sekarang leader gue nggak banyak, 30, tapi hampir 70% MDRT gitu ya. Suppose-nya, klubnya pun banyak. Jadi gue tuh pernah bicara, jadi gue diundang sama Pak Martinus ya, dulu salah satu idola gue juga, diundang sama Pak Martinus di acara di kantornya, dan gue bangga banget. Di sana gue sempet ngomong kan, gue orangnya ngehe gitu kan. Gue pengen banget jadi Thomson Law-nya syariah. Dengan optimis di depannya mereka gitu ya. Itu belum terjadi waktu itu, gue belum sampai apa. Dan ternyata nggak lama dari itu gue justru lebih dari AOY karena Terry dapat top agent dari semua perusahaan asuransi di Indonesia dan dapat best of the best gitu ya, dari pialanya 2 gitu ya. Itu kita mewakili Prudential juara umum karena kita dapat. Jadi intinya kenapa gue begitu semangat buat juara-juaraan, teman-teman, saya ini senang banget pengen menginspirasi gitu, bahwa Prudential ini buat syariah terbaik. Teman-teman nggak usah takut ketemu kompetitor di mana-mana. Saya sering banget orang black campaign, wah kita biru lebih baik syariahnya. Enggak, teman-teman percaya. Buktinya pencapaian terbaik adalah achiever. Apa yang kita dapat, achievement kita. Kan udah jelas, SIKA, ASI,
OJK gitu sama negara bikin acara sama Pak Jokowi tahun 2019, acara pertama dilombakan semua. Kalau ini kan ada top agent AAJI kan, nah gue top agent AASI, 2 piala gue dapetin dua-duanya. Tujuannya apa? Gue pengen menginspirasi buat teman-teman Prudential bahwa sukses itu bisa dikejar, bahwa seorang Windu yang begini-gini, anak-anak gaul gini bisa kok gue mewakili Prudential juara skala nasional gitu ya. Dan seneng banget kalau gue bisa menginspirasi, nama gue dikenang bahwa gue ini orang yang berprestasi, ya, orang pejuang syariah modern, ya, syariah yang untuk semua, dan kantor yang terbaik di syariah di Indonesia. Jadi gue senang menginspirasi sih bro, itu aja sih. Jadi lu memang luar biasa bro, intinya bro. Gila. Enggak lah bro, luar biasa. Jangan gitu dong. Gila, ini manusia langka ini, teman-teman. Aduh, di air keras ntar ya. Brother. Thank you banget, brother. Sama-sama. Boleh kita foto, brother. Siap. Coba tiap foto biar keren ya. Guys, makasih ya Bang. Tolong minta teman-teman. Siap, Cong. Teman-teman bisa tolong untuk videonya lah ya. Kita foto sebentar. Ko Fendi siap ya? Ko Fendi ada? Pada belum nyalain kamera semua nih, pada belum nyalain video. Oke, tolong teman-teman, tolong nyalain semua ya. Halo, nyalain. Ini buat teman-teman yang chat, mohon maaf ya kalau belum bisa kebales chatnya. Terlalu semangat. Nanti gue harus ada sesi lagi kelihatannya. Ayo. Ya. Disable. Nggak bisa dibuka ya? Sebentar ya. Nanti pas puasa sesi syariah lagi, Bang Windu ya. Cong, gila lo. Gempa-gempa dia masih prospek aja si Acong waktu itu, gila lo, gue kabur. Sama lu. Ayo. Teman-teman ya, ini kenapa nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa buka apanya? Zoom-nya katanya nggak bisa ngebuka videonya. Oh, di blok nih. Kenapa di bloknya? Gue nggak di ngeblok. Caranya nggak bagaimana ya? Langsung aja host bukain. Lu bukain semua. Ya. Oh ya, host yang buka ya. Sorry, benar-benar. Bukain, tolong bukain, bantuin teman-teman. Tunggu. Oke. Itu gempa tahun berapa ya, Bang Windu ya? Iya, tahun berapa tuh kita? 2017 ya, Cong. Ketemu lo di mana-mana, Cong. Gila. Host bantuin ya. Ya, ready, Ko Fendi? Tunggu. Jadi belum semua loh. It's okay lah. 30%, 40% it's okay lah. Ya, ini nih yang satu dulu ya, yang ke satu dulu nih. Oke, silakan brother. Yuk. Layar satu ya. 1, 2, 3. Layar 2 nih ya, sebentar. Boleh. Yuk. 1, 2, 3. Dah. Oke. Thank you, Windu. Sama-sama. Suhu Thank you ya semuanya ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang agak menyinggung, mohon maaf ya. Tapi intinya sama suhu kita, teman-teman. Iya. Henry, sukses ya semuanya, Cong. Harrison, saya pamit ya. Silakan, thank you brother. semuanya. Thank you ya, bro. Baik, saya pamit ya. Thank you. Bye. Thank you, brother. Sama-sama. Teman-teman, dengan akhir sesi ini level up kita akhiri di hari ini ya. Hari Jumat kita ketemu lagi.